Selamat pagi, sama saya Samuel semuanya. Perkenalkan kami kelompok dari kelas 2 GAMC, 2 GMI, 2 GMG, 2 GMD, 2 GMT. Jadi di sini kami akan membuat video terkait ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai etika warga negara dalam hal ruang digital. Nama saya Alvin Jawasoni, NPM 2551077. Nama saya Omri dengan nomor NPM 25510. Nama saya Tanda Semua dengan NPM 2551022. Nama saya Charles dengan NPM 25510. Nama saya Revin Pang dengan NPM 255 1017. Mari kita saksikan videonya. Kalian udah lihat mau berita yang ini? Serius? Dari mana infonya? By the way, ini beritanya udah viral loh, banyak yang share loh guys. Kalau banyak yang share, emang udah pasti benar? Belum tentu, ada sumber resminya nggak? Gue malah lihat ada kuliah yang bilang ini hoax. Tapi kalau memang benar, kita kan berhak untuk menyampaikan pendapat. Boleh, tapi kalau informasi tersebut ternyata salah dan kita akan menyebarkannya, pertama kita pahami adalah kita sebagai warga negara di ruang digital kita memiliki hak. Namun hak tersebut juga memiliki batasan yang harus dijaga, yaitu tanggung jawab dan kewajiban kita. Nah, sebagai contohnya kita sebagai warga negara digital kita memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada kebijakan pemerintah. Namun hak tersebut atau kebebasan tersebut tidak semena-mena begitu saja. Kita harus memiliki batasan-batasan tertentu dalam menyampaikan kritik tersebut. Kembali ke contoh kasus tersebut, orang yang mengunggah informasi bukan dia hanya berpikir, dia hanya menyampaikan informasi. Namun orang yang melihatnya itu akan berpotensi mempengaruhi persepsi juga perilaku dia. Nah, kita sebagai orang yang baik, kita harus memiliki tanggung jawab atas konsekuensi apa yang kita unggah. Jadi, sebagai warga negara yang baik itu bukan adalah orang yang diam, bukan adalah orang yang aktif. Melainkan orang yang harus tahu kapan berbicara, kapan harus diam dan aktif akan konsekuensi yang dilakukannya. Nah, berdasarkan kasus tadi, kita harus tahu dulu apakah itu benar 100% itu asli atau palsu. Karena banyak sekali orang itu mengira apa yang di sosmed itu asli, padahal belum tentu. Kita harus tahu dulu, kita mencari dulu dia punya kebenaran dan juga di mana sumber informasi tersebut. Jangan semua yang kita pilihkan itu bahwa kalau viral itu adalah pasti benar, itu belum tentu guys. Jadi kita harus cari tahu dulu sumber dari semuanya. Jadi hal pertama yang kita harus ketahui, siapa yang membuat informasi tersebut dan apakah informasi tersebut berdasarkan dari lembaga-lembaga yang terpercaya. Kita jangan langsung mengira bahwa dari manapun informasi tersebut tersebar itu sudah pasti benar. Jadi kedua, kita harus tahu dulu konteksnya apa. Kita jangan cuma berdasarkan sepotong video kecil atau foto yang ditampilkan kita sudah langsung percaya. Kadang-kadang mereka bisa juga menambahkan video potongan durasi pendek untuk membuat narasi yang baru lagi. Jadi kita harus tahu dulu benar-benar apa konteks yang sesuai dengan video tersebut atau foto tersebut yang telah diedarkan di sosial media. Jadi yang ketiga, kita harus tahu dulu, kita harus bandingkan dengan beberapa sumber-sumber lain. Biasanya kalau benar-benar informasi tersebut real dan tidak hoax, itu akan ada sumber lain juga yang ibarat support sumber ini. Jadi kita harus melihat dulu hubungan sumber-sumber ini apakah ada saling kaitannya atau tidak. Yang keempat, terakhir, yaitu kita jangan buru-buru kita dapat informasi yang baru nih, kita harus sebarkan ke teman-teman kita semua berdasarkan pendapat kita. Belum tentu pendapat kita itu benar, karena kita harus tahu dulu apa kebenaran dari informasi tersebut. Kita jangan sampai mensalahgunakan atau menyebarkan hoax. Berarti kalau kita percaya atau tahu sesuatu informasi tersebut, kita harus ngecek. Justru itu, sebenarnya intinya itu bukan cuma informasi kita yang salah. Bisa aja kita itu menyebarkan informasi yang benar, namun konteksnya itu salah. Jadi kita harus memahami, mengevaluasi, dan mengetahui informasi ini secara kritis. Kita jangan sampai memberikan konteks yang salah kepada teman-teman kita. Mungkinlah kita pikir aja, satu orang memberikan informasi yang salah itu masih dapat kita perbaiki. Namun kalau kita pikir ribuan orang memberikan informasi yang salah, itu akan berbahaya sekali dan berdampak bagi orang-orang sekitar. Semua orang itu akan kemakan dengan informasi yang palsu. Informasi yang salah bisa merubah opini publik, dan masalah ini sudah menjadi masalah kewarganegaraan. Masuk ke bagian yang sering menjadi perdebatan, yaitu adalah kebebasan berpendapat. Dapat membuat siapapun untuk memberikan pendapat, seperti mengkritik kebijakan, berdiskusi, atau memberikan opini politik. Hal positif karena masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi. Hak berpendapat itu sering dipahami sebagai hak untuk berbicara.
Nah, ada tanggung jawab yang mengikuti. Kita tidak setuju dengan kebijakan ini. Kita dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Bahkan menurut saya, kritik dari masyarakat itu memang dibutuhkan dalam kehidupan demokratis. Kritik pada kebijakan berbeda dengan menyerang orang secara pribadi. Setuju dengan pendapat orang lain, bukan berarti kamu memiliki hak untuk melakukan perundungan atau penghinaan terhadap orang lain. Karena ini memiliki makna yang sama, tapi cara penyampaiannya berbeda. Kita negara di era digital, bukan berarti kita selalu setuju dengan orang lain. Nanti kita menyampaikan tidak setuju kita secara negatif, menghormati orang lain, dan mengingat bahwa mereka berada di ruang digital sama seperti kita. Hanya demokrasi digital, kita harus lebih gampang berdiskusi, bukan saling menyerang. Sekarang kita masuk ke masalah lain yang sering dianggap sepele, privasi. Bayangkan setelah unggahan tadi viral, ada seseorang yang tidak setuju dan pergi mencari tahu identitas dari pembuat unggahan tersebut. Dia menumpukkan nama, nomor telepon, foto, bahkan informasi pribadi lainnya. Dan semuanya diunggah ke media sosial. Pertanyaannya, karena datanya ada di internet, apakah kita boleh bebas untuk menyebarkannya? Jawabannya tentu saja tidak sesederhana itu. Data pribadi berkaitan dengan hak seseorang dengan privasinya. Karena itu, kita sebagai warga digital publik, kita harus bisa membedakan informasi mana yang layak disebarkan ke publik dan yang mana yang tidak boleh disebarkan sembarangan. Masalahnya bisa menjadi lebih serius ketika hal ini berubah menjadi cyberbullying. Awalnya mungkin hanya komentar, kemudian dia akan menjadi penghinaan, dan kemudian lagi akan lebih banyak lagi orang yang menyerangnya. Akhirnya seseorang bisa menjadi sasaran perundungan massal. Teknologi juga membuat hal ini menjadi semakin kompleks. Apalagi sekarang kita sudah memiliki artificial intelligence. AI bisa bantu kita belajar, bekerja, mencari banyak informasi, dan membuat banyak konten untuk kita. Tapi teknologi yang sama juga bisa digunakan secara tidak bertanggung jawab. Contohnya membuat foto atau video palsu, memanipulasi informasi, atau membuat seseorang mengatakan sesuatu yang dia tidak pernah mengatakannya. Jadi persoalannya bukan teknologi itu baik atau tidak, melainkan siapa yang menggunakannya. Karena itu, marilah menggunakan teknologi secara bijak. Hal itu bisa membentuk kewarganegaraan yang baik di era digital. Kalau begitu, sebenarnya apa sih standar kita dalam menggunakan ruang digital itu? Menurut kami, jawabannya berada di dalam nilai-nilai Pancasila. Misalnya, kita menggunakan media sosial, kita tidak hanya memikirkan apakah pendapat kita itu benar. Kita juga harus memikirkan apakah pendapat kita itu menghormati manusia lain. Ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, kita tidak boleh langsung melihat orang yang berbeda pendapat itu sebagai musuh kita. Dan ketika kita menyebarkan informasi, kita juga harus memikirkan dampak pendapat tersebut kepada masyarakat. Masyarakat bisa memberikan kritik, aspirasi, mengikuti isu publik, dan juga menyampaikan pendapat mereka. Tetapi demokrasi tidak akan berjalan dengan baik, apalagi dengan ruang digital mereka yang dipenuhi dengan ujaran kebencian, serangan pribadi, dan penyebaran hoax. Jadi Pancasila itu bukan sekedar hafalan kita di dalam suatu kelas. Nilainya justru diuji dalam tindakan sehari-hari. Ketika kita memilih untuk memeriksa informasi sebelum membagikannya, kita itu sedang menunjukkan tanggung jawab. Ketika kita menunjukkan kritik terhadap orang lain tanpa merendahkannya, kita itu menjalankan etika dalam kehidupan bersama. Ketika kita menghargai perbedaan pendapat, artinya kita itu sedang menjalankan demokrasi. Dan ketika kita menggunakan teknologi seperti AI dengan jujur dan tanggung jawab, kita juga menunjukkan kemajuan teknologi yang diiringi dengan kemajuan setiap warga negara. Sekarang kita kembali ke unggahan yang tadi. Jadi setelah diperiksa, tidak ada sumber yang mendukung terkait informasi tersebut. Berarti kita harus tidak langsung percaya kepada informasi yang sedang viral. Dan kita juga tidak perlu mencari atau menyebarkan data pribadi orang yang membuat unggahan tersebut. Kalau tidak setuju, kita bisa menyampaikan kritik berdasarkan informasi yang benar tanpa melakukan serangan pribadi. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu informasi seperti ini? Pertama, berhenti sebentar. Kedua, periksa sumber dan konteksnya. Ketiga, jaga data pribadi dan jangan ikut melakukan perundungan. Keempat, kalau mau berpendapat, sampaikan argumentasi dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, pikirkan dampak sebelum kita menekan tombol share. Menjadi warga negara di era digital bukan berarti kita harus menjauhi teknologi. Justru kita harus menggunakan teknologi dengan kritis dan cerdas. Kita memiliki hak untuk berbicara dan berpartisipasi. Namun, aksi tersebut harus disertai dengan tanggung jawab. Kita juga harus menghormati privasi, menghindari cyberbullying, dan menggunakan AI secara bertanggung jawab. Karena pada akhirnya kualitas ruang digital ditentukan oleh bagaimana kita penggunanya bertindak. Jadi sebelum kita klik, sebelum kita percaya, Sebelum kita komentar,
Sebelum kita berbuat sesuatu dengan AI, Tanyakan satu hal. Apakah tindakan kita sudah menunjukkan kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab? Karena di era digital, kita bukan cuma meninggalkan jejak di internet. Kita juga mencerminkan kita sebagai warga negara. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.